Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah kita maklumi bersama, di antara kasih sayang Allah kepada umat manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab suci. Hal ini dilakukan tiada lain adalah agar manusia bisa hidup selamat dunia dan akhirat. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 4 kitab. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Yang pertama, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sering disebut juga Jawami'ul Kalim, karena memang segala sesuatu yang sudah Allah terangkan di dalam Zabur, Taurat, Injil itu sudah tercover oleh Al-Quran, sehingga wajar lafad-lafad Al-Quran itu relatif singkat-singkat, tetapi apabila kita ungkap ternyata maknanya itu begitu mendalam. Wajarlah apabila Umar bin Khattab beliau pernah berkata, "Aku baru mengerti satu surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, setelah aku meneliti selama 23 tahun. Belum Ali Imran, belum An-Nisa, dan surat-surat yang lainnya. Jangankan seluruh makna Al-Quran bisa tergali, yang ada tiada lain adalah umur kita yang tidak akan cukup." Al-Quran adalah kitab suci yang luar biasa. Al-Quran adalah kitab suci yang istimewa. Hal ini pun bisa kita lihat dari nuzulul Quran itu sendiri. Nuzulun artinya adalah turun. Al-Quran yaitu Quran, sehingga kata nuzulul Quran bisa kita artikan adalah proses turunnya Al-Quran. Di dalam Quran sendiri diterangkan bahwasanya Al-Quran ini turun ada beberapa macam. Yang pertama, Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfud sekaligus 30 juz. Dan yang kedua adalah Al-Quran yang turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan yang ketiga, Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap sampai kepada 23 tahun lamanya. Berkenaan dengan turunnya Al-Quran ini, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Quran itu hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan dan Quran itu sebagai pembeda. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Akan tetapi turunnya Quran yang mana yang terjadi pada bulan Ramadan? Maka Abdullah bin Abbas menerangkan ketika menafsirkan ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan tiada lain adalah anzalallahul Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ilal baitil izza fis sama'id dunya. Jadi Quran yang turun pada bulan Ramadan adalah Quran yang turun secara sekaligus, yaitu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dan ini terjadi pada bulan Ramadan. Makanya Al-Quran ungkapkan proses turunnya dengan dua kata. Satu ada dengan kata anzala, anzalna, unzila, dan yang kedua ada dengan kata nazzala. Walaupun dua-duanya adalah fi'il mutta'addi, akan tetapi maknanya jauh berbeda. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan anzala, unzila atau anzalna, maka ini menunjukkan Quran itu turun sekaligus. Dan dengan kata itulah kita bisa memahami ternyata kitab-kitab sebelumnya itu turunnya sekaligus, sehingga di awal-awal Al-Baqarah Allah berfirman, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang-orang yang beriman apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan kepada umat-umat sebelummu. Maka umat sebelumnya menggunakan kata unzila menunjukkan kitab suci sebelumnya itu diturunkan sekaligus. Adapun Quran ada dua tahapan. Yang pertama adalah turunnya Quran secara sekaligus, dan yang kedua secara bertahap. Makanya yang secara bertahap inilah Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan lafaz nazzala. Sehingga di awal-awal surah Al-Furqan Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maka hal ini menegaskan Quran turunnya ada dua macam. Ada turun secara sekaligus dan ada yang turun secara bertahap. Yang secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfud, dan yang kedua dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baru setelah dari Baitul Izzah turun kepada Nabi itu kira-kira 20 tahun lamanya secara bertahap. Setelah kita mengetahui perihal macam-macam nuzulul Quran yang terjadi, maka ayat yang tadi menegaskan Quran itu turun pada bulan Ramadan. Lalu pastinya tanggal berapakah Al-Quran itu diturunkan? Maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menerangkan secara panjang lebar, yang mana intinya adalah
Quran itu turun pada bulan Ramadan dan terjadi pada malam Lailatul Qadar, sehingga pertanyaannya adalah kapan Lailatul Qadar itu ada. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi terangkan taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan, atau dalam riwayat yang lain fil witri minal ashril awakhir Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itulah dapat kita simpulkan Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pastinya pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada di salah satu tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Maka belum ditemukan dalil secara khusus yang menegaskan Quran itu diturunkan pada salah satu tanggal tersebut secara spesifik. Tetapi Nabi cuman menegaskan Lailatul Qadar itu ada di tanggal-tanggal ganjil tersebut. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, semoga dengan apa yang diterangkan barusan menjadi ilman nafi'an bagi kita semua, dan lebih terpupuk lagi rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.